Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di 10 terakhir hari Ramadan yang spesial di tahun 2023 ini izinkan perkenalkan saya Frita Amroini Wahyudi dari Universitas Muhammadiyah Malang menyampaikan amanah topik yang akan saya sampaikan pada pagi ini terkait Halal is my life, hidup halal secara kafah. Mohon izin untuk share materi yang sudah kami persiapkan dari PCA UMM. Topik ini sesungguhnya merupakan bagian dari syiar ya, bagian dari syiar bahwa halal itu bukan hanya menjadi bagian dari regulasi atau administrasi belaka, tetapi izinkan kami untuk mengajak para hadirin semua untuk menjadikan halal sebagai prinsip secara kafah. Secara kafah ini artinya secara keseluruhan. Semoga yang mendengarkan pada pagi ini merupakan bagian dari businessman, businesswoman, para entrepreneur, dan juga para pelaku usaha UMKM, ataupun juga Civitas Akademia yang bergabung dengan saya dan juga rekan-rekan semuanya dari UMM yang memiliki visi untuk menyiarkan halal secara baik. Nah, mohon izin menyampaikan bahwa halal itu merupakan suatu bagian yang bukan hanya sekedar slogan atau visi belaka atau bahkan menjadi bagian regulasi yang hanya ditempel sebagai pemanis di beberapa produk. Sebenarnya halal ini merupakan bagian yang menjadi peluang usaha dan memiliki market tersendiri, demand tersendiri dari kebutuhan secara global. Ini saya kutip dalam Yahoo Finance, Global Halal Food Market tahun 2023 dan 2027 yang nampak pada slide saya terdapat progres ya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini saya kutip beberapa ilustrasi dari dokumentasi ketika Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah hadir pada kampus kami Universitas Muhammadiyah Malang tidak lama sebelum ini menyampaikan bahwa terdapat urgensi jaminan produk halal. Bahwa jaminan halal ini telah diakui secara skala global dalam World Trade Organization. Kemudian yang kedua, menjawab terkait populasi muslim tahun 2030 yang terus meningkat hingga angka secara kuantiti nampak pada 2,156 miliar atau 26% dari whole population in this world, dari populasi dunia. Nah, bagaimana dengan pasar produk halal Asia Pasifik? Ternyata terdapat peningkatan hingga skala 62%. Kemudian di Afrika 15%, Afrika 15%, Timur Tengah 20%, dan Eropa US banyak 3%. Nah, di mana Indonesia? Indonesia tentunya masuk ke skala Asia Pasifik yang dominate di dalamnya. Nah, selain itu halal juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Itulah kenapa topik pada pagi ini mengklaim yaitu halal is my life. Kemudian tidak hanya itu secara ekonomi juga supporting dalam syariah economic growth di situ. Bahkan tahun 2022 Ibu Gubernur Khofifah kemarin menyampaikan bahwa eh, Jawa Timur ya, itu mendapatkan Indonesia Halal Industry Awards Best Province yang istiqomah dalam kehalalannya. Nah, bagaimana kita sebagai person yang berkecimpung di skala Malang ya, mungkin bagian dari ibu-ibu yang bukan hanya tenaga pendidik tapi juga pelaku dari usaha UKM menengah, kita juga harus support ke arah sana. Sehingga halal ini bukan hanya milik industri middle to up, tetapi juga dalam skala UMKM ataupun startup. Why we have to answer demand of halal industry? Kenapa kita harus menjawab halal industri? Ini sesungguhnya merupakan panggilan secara kafah menyeluruh tanpa terkecuali dengan dua sumber yang menjadi giroh kita sebagai muslim. Tentunya dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 168 yang menjadi base on foundation bagaimana kita berperilaku sebagai muslim dan muslimah yang menjawab atas kebutuhan dari halal itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, jadi di sini bukan hanya muslim tetapi a whole part of human. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, halal dan thayyib yang terdapat di bumi, di dunia ini, di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Di sini frontal sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya bahwa halal itu menjadi bagian yang diserukan dan diwajibkan kita sebagai manusia, bukan hanya muslim, tetapi keseluruhan. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, jadi keseluruhnya. Dan sungguh setan itu musuh nyata yang bagimu. Jadi Allah secara apa namanya jelas dan apa namanya keras ya kalau kami bisa sampaikan, kita bisa sampaikan bahwa halal itu menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Bahkan dalam riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, yang toyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman, iman berarti kita ya, sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, apa namanya, makanlah dari yang baik dan dari sumber rizki yang baik. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa uh, ya Rob, makanan yang baik itu pastinya menjadi jaminan bagaimana doa itu akan dikabulkan. Jadi Rasul sendiri menyampaikan dari hadis riwayat Muslim, ketika kita menginginkan Allah mengabulkan doa-doa kita, kita wajib menjamin bahwa apa yang kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari yang baik, dan baik itu berasal dari yang halal. Nah, halal itu akan selalu gandeng dengan yang toyib. Nah, biasanya secara general society, apa namanya, lingkungan yang muslim dan non-muslim, kita hanya menyebut baik dengan regulasi pangan, obat-obatan, dan juga kosmetik tentunya, baik dengan regulasi yang sudah ada HACCP dan sebagainya. Tetapi kita sebagai umat muslim wajib menyempurnakan menjadi halal dan toyib. Nah, halal dan toyib sendiri itu bersumber dari 3 poin utama. Yang pertama memang secara syariah, secara fikih itu harus jelas, muamalahnya juga harus jelas, bahwa halal itu harus diperoleh dengan cara yang baik, sesuai tadi disampaikan dalam HR Muslim dan juga Al-Baqarah 168. Produk halal dapat menjadi haram apabila kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal, karena bisa merugikan orang lain dan hal itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Topik hari ini adalah halal yang kafah, artinya menyeluruh. Dan ini tidak lepas dari poin pertama yang tercantum dari apa yang saya sampaikan dalam PowerPoint ini. Yang kedua tentunya dalam scientific and technology atau zat halal itu sendiri. Ketika cara memperolehnya itu sudah baik secara syariah, yang harus kita jamin yaitu compound ya, atau komponen yang konsis dalam produk itu sendiri. Zat halal yang zatnya terjamin secara saintifik, sumber-sumber dan zatnya itu baik, tidak ada alkohol dan something like that, sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Setelah poin kedua, yang ketiga yaitu how to process it, bagaimana cara pengolahannya. Dan ini berlandaskan dengan teknologi. Bagaimana sih kita memilih cara pengolahan yang baik, yaitu produk yang sudah terjamin, yang semula sumbernya diperoleh dari sumber yang baik, zatnya baik, dan pengolahannya juga harus menjadi baik, terjamin halalnya sesuai syariah. Karena banyak sekali produk yang asalnya halal, tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contoh paling sederhana adalah misalnya dalam produk-produk roti. Eh,
cara pemerolehnya membelinya sudah benar, zat sumber raw materialnya sudah benar. Tetapi ketika proses menggunakan bahan yang sederhana, seperti alat-alatnya yang sederhana adalah kuas. Ketika menguaskan mmm, telur ya, untuk glowing di dalam geyser di dalam luarnya untuk menghasilkan produk yang baik ya, untuk bakery dan sebagainya. Ternyata bulunya itu kuasnya itu dari bulu babi, mohon maaf. Sehingga dengan cara pengolahan yang kurang tepat itu menjadi haram. Contoh yang kedua adalah di beverage, anggur itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau proses pengolahannya over, menghasilkan alkohol yang menjadi khamr, maka produk akhirnya akan menjadi haram. Sehingga 3 poin ini sendiri menjadi hafah, hafah keseluruhan yang tidak mungkin kita lepaskan dari bagian kita menjamin produk halal dan thayyib yang kita konsumsi. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah menjawab kebutuhan dan menjawab dari perintah dari Allah dan juga anjuran dari Rasulullah melalui 2 undang-undang yang tercantum dalam surat ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sudah press rilis tanggal 17 Oktober 2014, yaitu tentang jaminan produk halal. Saat itu tahun 2014, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai organisasi mensyiarkan bahwa semua produk hingga level bawah itu wajib tersertifikasi halal. Kemudian disempurnakan kembali untuk mewajibkan dan juga menyerukan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Jaminan Produk Halal. Berikut peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Kenapa undang-undang ini harus dirilis? Karena kita adalah masyarakat society, sehingga regulasi jaminan Indonesia wajib untuk apa sih? Menjamin produk-produk untuk keamanan konsumen itu sendiri. Jadi secara kafah sendiri, secara giroh, sebagai muslim dan muslimah, kita sudah memiliki Al-Baqarah dan juga HR Muslim, kemudian secara pemerintahan sudah difasilitasi dengan undang-undang dan regulasi ataupun regulasi yang terjamin. Nah, bagaimana kita menjawab 2 panggilan itu dari segi pemerintah dan juga dari segi syariah? Kenapa kita harus menjawabnya secara bersemangat dan juga secara kafah keseluruhan? Nah, alhamdulillahnya kita menjadi bagian dari Muhammadiyah dan juga Aisyah. Kita terfasilitasi dengan kajian-kajian seperti ini dan kita diajak dan disupport untuk kerjasama dengan ahli dan pakar. Kenapa kita harus bekerja sama dengan ahli dan pakar? Kita perlu 3 poin bekerja sama untuk menjamin. Yang pertama adalah pemilihan dan penelusuran bahan baku. Tracking. Kalau misalnya kita sudah niat yang baik, tetapi kita tidak memiliki cukup keahlian untuk penelusuran bahan baku, maka tentunya kita harus legowo ya, kita harus memiliki lapang hati, kita harus bekerja sama dengan pakar atau ahli yang memfasilitasi di sana. Yang kedua adalah terkait dengan validasi proses pengolahan. Ya, tadi disampaikan bahwa pengolahan yang baik itu diperlukan sehingga produk yang dihasilkan tentu terjamin kehalalannya. Yang ketiga adalah administrasi regulasi. Tentunya kita sebagai manusia tahu ya, society tahu bahwa administrasi regulasi membutuhkan bantuan untuk menata surat-surat pemberkasan sehingga kita centang untuk tersertifikasi secara halal di Indonesia. Nah, untuk itu alhamdulillah di Aisyah dan juga Muhammadiyah, kita memiliki LPHKHT Muhammadiyah dan ini surat edarannya sudah tersosialisasi ya. Izin saya sampaikan bahwa kita memiliki lembaga pemeriksa halal dan kajian halalan Thayyiban Muhammadiyah yang kita sudah memiliki SK dari Ketua Umum PP Muhammadiyah nomor 88 ya, berikut yang sudah dikeluarkan tahun 2018, 12 April tentang pembentukan dan pengangkatan pengurus lembaga pemeriksa halal dan kajian halal Thayyiban pimpinan pusat Muhammadiyah periodenya 2015 hingga 2020 dan juga diperpanjang hingga tahun saat ini. Nah, LPHKHT Muhammadiyah sendiri telah diakreditasi oleh BPCBH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPCBH ini bekerja sama juga dengan MUI
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah kami sampaikan sebelumnya. Nah, berdasarkan akreditasi ini, LPHKHT dengan nomor sertifikasi akreditasi berikut telah mulai beroperasi sejak tahun 2022, yaitu melayani umat berdasarkan jasa pemeriksaan dan juga pengujian halal untuk mendukung jaminan halal produk dan jasa pelaku usaha PU. Kenapa sih kita harus ada jaminan? Ya karena kita sebagai pelaku usaha akan perlu menjamin tentang jaminan dari konsumen ketika mengkonsumsi produk-produk yang kita keluarkan. Nah, di sini izin menyampaikan bahwa halal ini menjadi bagian visi dan misi dari LPHKHT Muhammadiyah, yaitu menjadi lembaga pemeriksa halal yang capable ya, memiliki kemampuan yang kredibel serta berintegrasi dalam mengembangkan visi dan misi Muhammadiyah. Nah, visi dan misi ini operasionalnya dilaksanakan dengan menjaga dan menjamin bahwa produk ataupun jasa yang dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna, baik muslim maupun non-muslim adalah halal dan thayyib, halal, bermutu, sehat dan aman. Bahkan dalam secara global kalau para jamaah bisa mengikuti dalam jurnal paper saintifik dan sebagainya, makanan halal sendiri itu bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat muslim dan muslimah, tetapi non-muslim juga mengkonsumsi. Karena apa? Ada suatu keyakinan, karena baiknya regulasi kita, ketika suatu bahan makanan tervalidasi secara regulasi halal, maka automatically toyibnya secara industri HACCP, yaitu Good Manufacturing Product-nya di dalamnya sudah automatically terjamin. Nah, sehingga manfaat memilih LPHKHT Muhammadiyah dapat kita terima, impactful-nya bisa kita rasakan, yaitu yang pertama, pelaku usaha memilih LPHKHT bisa merasakan akuntabilitas lembaga Muhammadiyah sebagai ormas Islam besar di tanah air yang telah terbukti. Jadi it's proved ya secara baik, punya banyak karya nyata dalam memajukan Indonesia dan juga mencerahkan semesta. Yang kedua, LPHKHT Muhammadiyah diakreditasi oleh BPCPH dalam skema halal nasional. Sehingga dengan prestasi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Ibu Khofifah bahwa Provinsi Jawa Timur itu telah memiliki prestasi tertinggi dalam industri halal ya secara nasional yang baik, itu juga ada peran dari LPHKHT Muhammadiyah dan juga Aisyah tentunya untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam pelaku usaha. Yang ketiga, LPHKHT Muhammadiyah menjamin ya kualitasnya secara kredibel. Oke, berikutnya yang poin terakhir yaitu pelaku usaha dapat transparan, lugas dan juga mudah. Ini yang menjadi keunggulan bahwa kemudahan itu yang bisa diperoleh. Nah, kenapa sih kita perlu bekerja sama dengan LPHKHT? Kenapa tidak mandiri saja? Karena dalam LPHKT Muhammadiyah kita memiliki akses untuk pelayanan pemeriksaan proses produk halal atau PPH pada produk makanan, minuman, kemudian barang gunaan, obat, dan juga produk kimiawi. Bahkan yang kita sampaikan di sini bahwa beberapa alat proses pembuatannya juga tersertifikasi halal. Karena apa? Dalam prosesnya bukan hanya bahan bakunya, tetapi alatnya juga dalam penggunaannya juga harus kita jamin kehalalannya. Nah, disampaikan di sini kita tahu bahwa makanan itu tidak boleh kita secara random memilih, karena ada beberapa bahan yang kritis ya, kita perlu cek secara ahli, apakah produk-produk ini diperoleh dari bahan-bahan yang diolah secara halal hingga hulu dan hilir. Bahkan gula pun termasuk madu itu perlu kita kaji, kita tracking, kita telusur ya, apakah betul. Begitu juga dengan minuman dan juga kemasan packaging plastik dan otomatis juga obat-obatan dan produk kimiawi include di dalamnya. Nah, bagaimana prosesnya sehingga kita bisa mendapatkan sertifikat halal secara baik. Jadi para pelaku usaha tentunya harus mengetahui giroh yang ada di dalamnya. Apakah bahan yang kami pilih itu sudah baik, kemudian prosesnya baik, kemudian apa, dilibatkan dalam dokumen review di dalamnya. Maaf. Nah, kemudian kita lakukan proses hingga mendapatkan sertifikasi dari halal itu sendiri.
Nah, pemeriksaan halal itu sendiri kita butuhkan untuk menjawab topik yang pertama tadi bahwa Mmm, Allah menyeru dalam Al-Baqarah surat, Al-Baqarah ayat 168 dan juga hadis Rasulullah itu sendiri bahwa apa yang menjadi jaminan dari halal itu sendiri akan mempermudah, eee, potensi dan juga peluang apa yang kita sampaikan sebagai umat muslim itu dijawab dan di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin menyampaikan kita juga ada PWMU, yaitu, eee, kita punya industri halal yang memiliki beberapa program kerja, seperti program kerja digitalisasi, kemudian mapping, kemudian sinergi LPHKHT dengan institusi terkait, kemudian sertifikasi profesi, kemudian edukasi, sadar halal, dan juga rintisan Pusat Halal PTMA Jawa Timur, dan juga BIMTEK Halal Expo. Sehingga dari sini kita, dapat mendapatkan secara kafah keseluruhan produk-produk halal Indonesia tersertifikasi halal bersama Muhammadiyah dan juga Aisyah. Nah, terima kasih dari saya Frita Amroni Wahyudi, izin menyampaikan bahwa saya dan juga tim dosen-dosen senior kami di Universitas Muhammadiyah Malang sangat support atas gerakan dan juga panggilan Bapak Ibu semua dari pelaku usaha untuk menjawab tantangan dari industri halal Indonesia dari umat muslim untuk kebutuhan halal, Isma secara kafah keseluruhan dari umat muslim untuk kebutuhan global. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ketika selama penyampaian tadi saya sempat batuk juga. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, mungkin kita akan berjumpa dengan, kesempatan yang di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.